Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib mushola hidayatul mustaqimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa beraktivitas dan kita juga bisa menjalankan kewajiban kita, yakni ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal timbang kita serta menyelamatkan kita dari neraka Allah. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuknya kepada kita umatnya, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, semuanya karena petunjuk Rasulullah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti biasanya saya di sini tidak mengaji tafsir Ibnu Katsir, tapi karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, ada baiknya kita mempersiapkan bekal ilmu menghadapi bulan Ramadan. Setidaknya ada giroh dan semangat kita untuk menyambutnya. Kita menjalankan ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah itu akan terasa ringan untuk kita jalankan kalau kita menjalankannya dengan penuh semangat dan ikhlas mencari ridha Allah. Karena itu pada kesempatan malam hari ini sengaja saya mau membahas beberapa bab tentang berkaitan dengan shaum Ramadan, beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan siam Ramadan. Ini jadi tarhib Ramadan, kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin bab 217, bab wujubi shaumi Ramadan, bab wajibnya puasa Ramadan. Wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi, penjelasan tentang keutamaan siam Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengan siam Ramadan. Adapun beberapa ayat yang mendasari tentang wajibnya puasa Ramadan itu sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, dan ini sering dibacakan di setiap kali khutbah ataupun majelis ta'lim ataupun dalam momen apapun, kultum dan lain sebagainya, yakni surat Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian asyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Lanjutan ayat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu ta'ala muhatiban lil mu'minin min hadhil ummah wa amiran lahum bisyam. Di dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada kita, ya, khitabnya kepada kaum muslimin, kaum mukminin semuanya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru untuk menunaikan ibadah siang Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di dalam hatinya, jiwanya terdapat keimanan. Ya. Orang yang tidak punya iman berat siang Ramadan. Kenapa? Ya meninggalkan makan dan minum segala hal yang membatalkan puasa, gimana gak berat? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau bukan didasari rasa iman, kiranya sulit untuk menjalankan ibadah satu ini. Mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummah, khitabnya kepada orang mukmin yang ditujukan kepada umat ini. Wa amiran lahum bisyam, Allah perintahkan kepada mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Apa itu puasa? Wa huwa al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Yakni menahan makan, minum dan bersenggama dengan suami istri pada siang hari dengan niat ikhlas karena Allah azza wa jalla. Ini secara globalnya. Jadi puasa itu menahan makan dan minum dan bersenggama, berhubungan suami istri di siang hari dengan niat ikhlas menjalankannya karena Allah Ta'ala. Tentunya hal pembatal lainnya juga banyak, namun secara globalnya Ibnu Katsir menjelaskan sampai sebatas ini. Jadi puasa itu bermakna al-imsak, jadi menahan makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari, menjalankannya karena ikhlas lillahi ta'ala. Lima fihi min zakatin nafsi, karena di dalam puasa itu terdapat hikmah atau manfaat-manfaat yang disebutkan di sini min zakatin nafsi, membersihkan jiwa. Jadi orang yang berpuasa itu insya Allah jiwanya bersih. Di mana nggak bersih? Ketika dia mau membicarakan aib orang lain, dia ingat, oh saya puasa, jadi nggak jadi. Mau ngambil barang milik orang lain tanpa izin, nggak jadi, saya puasa. Dia takut, jangan-jangan dengan perbuatannya itu puasanya, pahalanya jadi batal. Ya iman kan, udah menahan makan, minum, ya ternyata batal puasanya, batal pahalanya. Wa toharotiha, dan menyucikan jiwa. Jadi samping membersihkan jiwa juga menyucikan jiwa. Wa tangkiyatiha minal akhlaqir radhi'ati, dan puasa juga memiliki faidah tangkiyatiha minal akhlaqir radhi'ati, yaitu membersihkan endapan-endapan yang ada pada tubuh kita. Jadi kalau kita ingat, kita sadar, di luar bulan puasa itu banyak sekali kita makan, minum yang tanpa aturan, tanpa kita seleksi. Semua makanan masuk, semua jenis minuman masuk. Dan itu menurut ilmu kedokteran, semua yang kita konsumsi, baik makanan atau minuman, itu meninggalkan sampah. Meninggalkan apa? Ya sampah, endapan-endapan yang ada dalam tubuh kita. Dan itu potensi munculnya penyakit di sini. Munculnya penyakit dari makanan yang tidak kita bersihkan. Nah, kewajiban puasa adalah membersihkan makanan-makanan itu.
Karena Allah tahu kebutuhan tubuh kita. Allah tahu kebutuhan tubuh kita daripada kita sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita. Jadi sering saya analogikan, orang yang tahu komponen televisi adalah orang yang membuat televisi. Jadi kalau ada kerusakan, dia sudah antisipasi bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara perawatannya. Begitu pula kita adalah produk Allah, kita ciptaan Allah. Ketika kita sakit, itu tidak ada penyakit yang datang secara tiba-tiba, semua berproses. Ya, jenis penyakit apapun itu by proses. Tidak ada penyakit yang datang tiba-tiba. Hanya saja kita tidak ngeh. Apa? Kita tidak gatek. Kadang-kadang udah ada gejala-gejala penyakit, kita anggap sepele, kecil, biasa. Akhirnya terus berkesinambungan, terus menumpuk, akhirnya tiba waktunya ada yang dirasa. Akhirnya nggak kuat datang ke rumah sakit, di ronsen tiba-tiba terindikasi bapak kena penyakit ini, bapak kena penyakit itu. Itu by proses. Semuanya itu tidak datang secara tiba-tiba. Makanya dalam setahun, sebulan dalam setahun Allah wajibkan kita untuk puasa. Tujuannya apa? Untuk membersihkan itu. Minal akhlaqi radhi'ah, dari endapan-endapan yang ada dalam tubuh kita. Wal akhlaqi radhilati, dan akhlak yang rendah, akhlak yang buruk. Ya, itu tadi, ketika orang menjalankan ibadah puasa, dia ingat, ya, dia lebih bisa menahan ucapannya, lebih bisa menahan sikap dan perilakunya dari hal-hal yang buruk. Karena dia puasa, iman kalau sampai batal pahala puasanya. Wa dzakara annahu kama aujabahu 'alaihim faqad aujabahu 'ala man kana qablahum. Allah mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad ini sebagaimana yang telah Allah wajibkan pula kepada umat-umat sebelum kita. Jadi umat-umat sebelum kita dulu juga wajib puasa, sama seperti kita. Dari zaman Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh wajib puasa. Zaman Nabi Musa, Isa, semuanya para nabi mewajibkan puasa itu kepada umatnya, sama. Makanya disebutkan dalam ayat karena kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan puasa atas kaum atau umat-umat sebelum kalian. Karena memang puasa ini bukan barang baru. Puasa ini adalah kewajiban yang terus turun-temurun dari nabi ke nabi sampai akhirnya kepada umat Nabi Muhammad ini. Falahum fihi uswatun, karena itu kita menjalankan ibadah puasa ada contohnya, yaitu umat-umat terdahulu. Waliyajtahidaha ulai fi adai hadzal fardi akmala mimma fa'alu ulai. Karena itulah diharapkan kita bisa bersungguh-sungguh di dalam menjalankan kewajiban ini lebih sempurna daripada apa yang telah mereka lakukan. Jadi kita sudah belajar nih pengalaman umat-umat terdahulu menjalankan ibadah puasa. Karena puasa ini bukan kewajiban yang baru, kewajiban yang terus turun-temurun dan sudah menjadi bagian syariat setiap para nabi dan rasul, maka seyogyanya kita menjalankan ibadah puasa itu lebih sempurna daripada puasanya orang terdahulu. Karena kita bisa belajar apa kekurangan mereka kita lengkapi, apa yang kelebihan mereka kita tiru. Harusnya begitu. Jadi dengan kewajiban ini diharapkan akmalan mimma fa'alu ulaik. Kita bisa mengerjakannya lebih sempurna dari apa yang mereka lakukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walaki yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 48, likulli ja'alna minkum syir'atan, tiap-tiap umat kami jadikan di antara kalian syir'atan, yaitu syir'at, syariat, aturan, wa minhajan, dan pedoman hidup,
tata cara bagaimana menjalankan syariat itu. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah itu mau, Allah berkehendak, tentulah Allah bisa menjadikan manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu, tanpa ada perbedaan, tanpa ada perselisihan, semuanya beriman. Tidak ada yang durhaka kepada Allah. Allah mampu, Allah kuasa, tapi Allah tidak mau melakukan itu supaya apa? Supaya Allah bisa menguji keimanan kita. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah memberikan kita sesuatu, dengan sesuatu itu Allah akan menguji keimanan kita. Allah berikan kita harta, dengan harta itu Allah akan menguji apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Allah kasih kita mata, dengan mata itu Allah akan uji apakah kita bisa menggunakannya di jalan Allah untuk hal-hal yang halal, atau justru kita menggunakannya untuk melihat hal-hal yang haram. Dan semua apa yang Allah berikan kepada kita, semua adalah ujian buat kita. Jadi ayat ini penting untuk kita resapi, kita renungkan bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Jangan selalu dianggap nikmat. Ya, kalau itu adalah pemberian nikmat Allah, ya, kemudian kita tidak memiliki tanggung jawab bagaimana menggunakan nikmat itu, maka kita akan terjebak kepada sebuah pemikiran bahwa ya udahlah kita gunakan semau kita, nggak apa-apa, kalau ini pemberian Allah, berarti Allah memuliakan kita. Nah, itu salah. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kadang manusia itu diuji oleh Allah dengan sesuatu nikmat, dengan suatu rezeki Allah berikan kepada mereka. Dia bilang apa? Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Padahal tidak. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Banyak orang yang diuji dengan harta, dia tidak lulus. Ketika dia diuji oleh kemiskinan, kekurangan, dia lulus, dia ingat sama Allah, dia rajin ibadah. Ketika diuji dengan harta, baru sedikit aja diangkat derajatnya, udah nggak karuan, keinginannya makin, syahwatnya makin, semuanya makin. Jadi di dalam ayat ini lebih menjelaskan kepada kita, walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi Allah ingin menguji kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan, ya, dengan potensi yang Allah berikan itu. Sekiranya kita bisa menjalankan kebaikan lebih baik daripada orang lain, berlomba-lomba, ya. Badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh. Kita hidup di akhir zaman, banyak fitnah, ya, yang hanya bisa menyelamatkan kita adalah keimanan dan menyibukkan kita dengan amal-amal soleh, amal-amal yang bermanfaat. Walihada qala hauna, karena itulah Allah berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ya, jadi kewajiban tentang puasa itu bukan tanpa alasan, ada tujuan di sana. Ya, jadi tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga dengan rasa takut itu kita mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Li'anna shauma fihi tazkiyatan lil badan, karena sesungguhnya puasa, kewajiban puasa itu adalah pembersih badan kita jadi bersih. Wa tadyiqu limasaliki syaitan, mempersempit langkah jalan-jalan setan. Kalau orang sedang menjalankan ibadah puasa, setan itu nggak banyak bergerak, nggak bisa, ya. Mau mencuri, ingat ya puasa,
mau gibah orang ingat dia puasa, sehingga jalan-jalan setan tidak terbuka. Sama seperti wasufi dari syayatin, setan dibelenggu. Dalam mana sebagian ulama ada yang mengartikan memang dibelenggu, ada yang mengartikan bahwa memang pintu-pintu masuk neraka, pintu-pintu neraka itu ditutup, yang dibuka hanya pintu-pintu surga. Amal-amal kebaikan, satu kebaikan bisa dilipat gandakan beberapa kali lipat. Dan itu adanya di bulan puasa. Orang-orang yang memiliki hiroh semangat untuk menjalankan ibadah. Tidak ada di luar bulan puasa. Mungkin ada orang yang baca Al-Quran, tapi paling berapa lembar. Kalau bulan puasa bisa berjuz-juz. Dalam sehari bisa 3 juz, 5 juz. Jadi semangatnya beda. Nah itu sebabnya tadhiku limasaliki syaitan. Jadi dengan puasa itu mempersempit gerak langkah syaitan. Walihada thabata fi sahihain, karena itulah ditetapkan atau terdapat di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ya ma'asyaras sabat man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ma'asyaras sabat, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, siapapun di antara kalian yang mampu memiliki kemampuan, ya, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Jadi mampu secara apa? Secara biologis, mampu secara mental, ya. Kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk itu, silahkan menikah. Yang belum menikah, yang masih jomblo menikah, ya. Jadi jangan kita biarkan kita terus menjomblo sehingga banyak hal-hal yang kita rentan maksiat. Ini perintah Rasulullah. Jika kita memiliki kemampuan, jadi jangan dipikirkan gimana Ustaz modalnya, ya modal seadanya aja, jangan dipersulit, cari mahar yang ringan-ringan aja, minta supaya diringankan maharnya. Nikah itu adalah ibadah, ya, jangan menghalang-halangi orang dalam menjalankan ibadah. Tapi situnya nggak mau, ya udah cari yang lagi yang lain, kan itu. Falyatazawwaj wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Jika dia tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menjalankan nikah itu, belum ada kemampuan, maka sementara libidonya makin tinggi, nafsunya makin tinggi, maka Islam memberikan solusi bisawm, fa'ali bisawm, maka hendaklah puasa. Fa'innahu lahu wija, karena sebenarnya puasa itu bisa meredam nafsu kita, bisa menundukkan pandangan kita. Jadi bisa mengurangi maksiat kita dengan puasa, karena orang lemes mau apa-apa juga nggak semangat. Nah itu puasa. Jadi di sini puasa memiliki faedah untuk mengontrol nafsu kita. Tsumma bayyana miqdar shaum. Kemudian Allah menjelaskan tentang ukuran puasa itu. Wa annahu laisa fi kulli yaum. Kewajiban puasa itu bukan tiap hari puasa terus. Bal fi ayyamin ma'dudat. Akan tetapi puasa itu pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi kita bukannya kewajiban puasa tiap hari puasa, enggak. Puasa yang diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad itu pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Ramadan. Wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahri thalathata ayyam. Pada awal-awal permulaan Islam, orang-orang itu menjalankan tiap hari, tiap bulan, maksudnya 3 kali, tiap bulan 3 hari puasa, yaitu pada pertengahan bulan yang kita sebut ayyamul bid, 13, 14, 15. Tiap bulan dia puasa, tiap bulan dia puasa seperti itu. Itu sebelum turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Jadi mereka sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa, cuma puasanya
setiap bulan 3 hari, dan itu dari dulu sejak zaman Nabi Nuh. Jangan. Ketika turun ayat tentang puasa Ramadan, maka itu bergeser. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Yang diwajibkan adalah puasa Ramadannya. Li'alla yashuqqa 'alan nufus. Kenapa tidak diwajibkan puasa tiap hari? Karena itu akan memberatkan orang, masa puasa tiap hari. Tapi ada Nabi yang malamnya sholat tahajud, siangnya puasa itu. Ada. Tapi itu akan dirasa berat oleh umat ini. Makanya tidak diwajibkan setiap hari. Fatad'ufa an hamlihi wa da'ihi, sehingga membuat orang itu menjadi lemes, ya, lemah ketika menjalankan ibadah puasa. Bal fi ayyamin ma'dudat, apa? Tsumma nusikha dzalika bi shaumi syahri Ramadan. Kemudian kewajiban puasa 3 hari setiap bulan itu dihapus oleh Allah, ya, dengan puasa Ramadan. Kama saya tibayanuhu, sebagaimana penjelasannya yang akan datang berikut ini. Wa qad ruwiya anna siyama kana awalan kama kana alaihi umam qablana. Dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya puasa pada awalnya itu sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kita. Seperti yang saya jelaskan bahwa umat-umat sebelum kita juga wajib puasa. Min kulli syahrin thalathata ayyamin, setiap bulan 3 hari. Hadis dari Mu'ad, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas atau Qatadah dan Dhahak Ibnu Muzahim, beliau menambahkan lam yazal hadza masyru'an. Puasa ini disyariatkan min zamani Nuh, sejak zaman Nabi Nuh. Jadi sejak zaman Nabi Nuh sudah wajib puasa. Zaman Nabi Nuh sampai sekarang, sampai zaman Nabi Muhammad sudah berapa ratus tahun. Nabi Isa sama Nabi Muhammad aja masa patronnya bisa 600 tahun. Itu apalagi zaman Nabi Nuh, ya, sebelum Nabi Ibrahim, ya. Tapi kewajiban puasa memang sudah sejak zaman Nabi Nuh itu masyru'an min zamani Nuh ila an nasakhallahu dzalika bi siyami syahri Ramadan. Sejak zaman Nabi Nuh sudah wajib puasa sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Kalau 12 bulan ya 12 kali 3 berapa? Lebih dari 30. Nah, kalau kita hanya 30 hari, hanya sebulan, di bulan Ramadan saja, lebih ringan sebetulnya. Dan kewajiban puasa 3 hari setiap bulan itu menjadi sunnah ketika turun ayat tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan ayat yang lain yang mendasarkan wajibnya kita puasa Ramadan adalah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Wa man kana maridhan aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau dalam bepergian safar dan dia meninggalkan puasa, maka faiddatu min ayyamin ukhar, dia harus mengganti, ya, sebanyak puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian mudah, tidak menghendaki kalian sulit. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyempurnakan hitungannya, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah atas apa yang Allah tunjukkan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dari Muhammad bin Abil Mujallid, dari Miksam, dari Ibni Abbas, An-Naus Sa'alu Atiyah Ibnul Aswad, sesungguhnya Atiyah Ibnul Aswad pernah bertanya kepadanya,
Faqala, lalu dia menjawab, dia berkata, waqa'a fi qalbi syak min qaulillahi ta'ala. Di dalam hatiku itu masih ragu. Terusnya katanya siapa? Atiyah bin Al-Aswad. Kenapa? Aku meragukan tentang ayat Allah syahrul Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Wa qauluhu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sedangkan firman Allah yang lain, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Dan firman lain, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ada beberapa konteks riwayat di sini terkait dengan turunnya Al-Quran. Sehingga beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu fi Syawal. Ada yang mengatakan di bulan Syawal, wa fi bil Qa'dah. Ada yang mengatakan di bulan Qa'dah, Dzul Qa'dah, wa fi bil Hijjah. Ada yang berpendapat di bulan Dzul Hijjah, wa fil Muharram. Ada yang berpendapat di bulan Muharram, wa Safar. Ada yang berpendapat di bulan Safar, wa syahri Rabi', atau pada bulan 4. Ibnu Abbas berkata, innahu unzila fi Ramadan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi menurut pendapat Ibnu Abbas, bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Fi lailatul qadr. Pada malam Lailatul Qadar. Wa fi lailatin mubarakatin. Dan di malam yang diberkahi. Itu malam Lailatul Qadar. Jumlatan wahidatan. Dalam jumlah yang satu. Ya, dalam jumlah yang satu, maksudnya ya 30 juz. Itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Tsumma unzila ala mawaqi'in nujumi tartilan fi syuhuri wal ayyam. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur tiap bulan dan tiap hari. Setiap bulan ada ayat turun atau tiap hari ada ayat turun. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai. Dan ini adalah lafadznya. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu jumlatan wahidatan. Dalam satu jumlah 30 juz. Dari langit dunia minas sama'id dunya sampai turun kepada Nabi Muhammad itu yang secara berangsur-angsur. Nanti akan kita baca tafsirnya. Ya. Jadi Al-Quran ini ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah. Unzila ala Muhammadin wa al-wal muta'abbad fi tilawatihi. Kita membacanya aja sudah bernilai pahala. Tidak ada satu bacaan yang kita membacanya mendapat pahala kecuali Al-Quran. Kalau Quran kita baca ya biar berjilid-jilid, kita tidak akan mendapat apa-apa. Mungkin mendapatkan ilmunya, informasinya, tapi Al-Quran kita mendapat pahalanya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus banyak menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang Rasulullah dan Malaikat Jibril lakukan pada setiap bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, unzilal Qur'anu fi nisfi min syahri Ramadan ila sama'id dunya. Al-Quran diturunkan pada pertengahan bulan Ramadan ke langit dunia. Faju ila fi baitul izzah, dijadikan di baitul izzah. Tsumma unzila ala Rasulillah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah fi isyrina sanatan, dalam kurun waktu 20 tahun. Dijawab bi kalamin nas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Jadi ayat Al-Quran itu turun kalau dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu, dari langit dunia turun secara berangsur-angsur, satu ayat, kadang satu surat pendek. Untuk apa? Li jawab bi kalamin nas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia, baik itu sahabatnya atau terkait dengan suatu masalah tertentu sehingga turun ayat. Loh, ini sudah Allah siapkan jawabannya. Dan apa yang akan terjadi Allah sudah siapkan semuanya. Ya. Kadang-kadang orang-orang musyrik datang menanyakan tentang, wahai Muhammad, siapa Tuhanmu? Anak Esopo, wong di.
Dia menanyakan nasab Tuhannya Muhammad. Ya Muhammad gak tahu Allah itu anaknya siapa, orang mana, ya gak tahu. Hei Muhammad, kul, katakanlah Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata itu sudah Allah siapkan jawabannya sebelum itu terjadi. Jadi itu dijawab di kalamin nas, untuk menjawab pertanyaan manusia. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ruh, kul, katakan Muhammad, ar-ruh min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Itu sudah disiapkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Ikrimah, di dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, nazal al-Qur'an fi syahri Ramadan fi lailatul qadar. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, ila hadis sama'id dunya, ke langit dunia, jumlatan wahidatan, dalam satu jumlah, dalam jumlah yang satu, 30 juz. Wa kana Allahu yuhdatu li nabi ma yasha'u. Kemudian Allah berbicara kepada nabinya apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad, walaupun tanpa ada peristiwa. Jadi tidak semuanya ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, nggak semuanya. Jadi kadang-kadang Allah memang berkenan untuk menurunkan ayat, mewahyukan ayat. Udah bawa Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, yuhditsu li nabi ma yasha. Allah ingin berbicara kepada nabinya sesuatu yang ia kehendaki. Wala yaji'ul musyrikuna bimathali yuqasimuna bi illa ja'ahumullahu bijawabi. Tidak ada orang-orang musyrik yang datang dengan niatan ingin membantah Nabi Muhammad kecuali Allah sudah siapkan jawabannya. Allah sudah siapkan. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah fasda bima tu'mar, ya Muhammad, gak usah kau sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Sudah cukup 3 tahun kamu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Hanya mendapatkan berapa? 93 orang. 3 tahun berdakwah. Udah saatnya kamu dakwah terang-terangan. Dikumpulkanlah orang-orang Quraisy dari keluarga beliau kumpul di sebuah lereng gunung. Kemudian di situ Nabi Muhammad berpidato, wahai kaumku, percayakah kalian kepadaku? Percaya. Aku tidak pernah melihatmu bohong, wahai Muhammad. Seandainya aku bilang di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, percaya tidak? Percaya. Ya, saking percayanya mereka kepada Muhammad, sampai apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu mereka tanpa ada keraguan lagi. Ya, makanya Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, orang yang jujur. Tapi ketika Rasulullah menyeru mereka, tinggalkan berhala-berhala kalian, menyembahlah kepada Allah, mereka sudah ngepir. Akhirnya ada yang mundur, ada yang menolak dengan keras. Termasuk di situ adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Jika Abu Lahab marah-marah, alihada jama'tana ya Muhammad, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Untuk inikah engkau kumpulkan kami? Kau suruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, menyembah Tuhanmu Allah itu. Tabbalaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Nabi Muhammad diam saja, nggak jawab, nggak apa. Maka Allah siapkan jawabannya. Muhammad, ini jawabannya. Tabbat yada Abi Lahab watab, yang celaka bukan dirimu tapi kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab lah yang celaka. Maksudnya kedua tangan ini adalah satu simbol, karena manusia banyak beraktivitas dengan tangan ini, lebih banyak tangan daripada dengan kaki. Yang celaka bukan dirimu, yang celaka adalah Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna lagi, sia-sia apa yang dia usahakan, hartanya dan apa yang dia usahakan, anaknya, hartanya, tidak ada gunanya sama sekali.
wa mra'atu hammalatal hatab, dan istrinya nanti di akhirat akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Biji dia hablum min masad, dikalungkan serabut dari api neraka di lehernya. Ketika turun ayat ini, maka tersebarlah seluruh orang Arab, Quraisy tahu semuanya. Akhirnya Ummu Jamil yang nggak ikut-ikutan. Kok namaku disebut-sebut, wa mra'atu hamalatal hatab. Akhirnya dia marah-marah kepada Muhammad. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Sambil dibawakan batu. Kalau ketemu mau dilempar. Ketemulah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mana temanmu itu Muhammad? Memang kenapa? Mau saya lempar dia dengan batu ini. Kenapa namaku dicatut? Namaku disebut-sebut. Ada Nabi Muhammad ada di sampingnya Abu Bakar. Dia tidak tahu. Nabi Muhammad ada di sampingnya Abu Bakar. Dia nyari Nabi Muhammad. Dan itulah mukjizat Allah. Allah jadikan matanya tidak melihat Nabi. Jadi intinya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu tidak semuanya memiliki asbabun nuzul. Kalaupun ada, Allah siapkan itu sebagai jawaban pertanyaan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, atau pertanyaan dari masalah-masalah sahabat Rasulullah itu. Jadi wala yaji'ul musyrikuna bimathalin, tidaklah orang-orang musyrik itu datang dengan membawa sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh, sesuatu pertanyaan yang tujuannya mereka ingin membantah Muhammad. Illa ja'ahumullahu bijawabi, kecuali Allah sudah menyiapkan jawabannya. Wa dzalika qauluhu, demikian itulah firman Allah, wa qala alladziina kafaru laula nazala 'alaihil qur'an jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu menanyakan, kenapa Al-Qur'an itu tidak turun blek 30 juz? Nah, kenapa Muhammad itu tidak mendapatkan Al-Quran langsung blek 30 juz? Kenapa harus berangsur-angsur? Nah ini Allah menjelaskannya, linutsabbita bihi fuadaka, agar kami tetapkan Al-Quran itu di dalam hatimu Muhammad. Jadi setiap ayat turun, dihafal, diajarkan, turun lagi, dihafal, diajarkan, dipraktekkan. Jadi mantap hatinya Nabi Muhammad. Warotalnau tartila, dan kami tartilkan, kami bacakan Al-Quran kepadamu dengan cara tartil. Ya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir, dan tidaklah mereka mendatangimu dengan membawa sesuatu yang ganjil, kecuali kami akan datang kepadamu dengan membawa satu kebenaran, wa ahsana tafsir, dan itu adalah sebaik-baik penafsiran. Jadi ikhwanu fillah yang dirahmati Allah, dua dasar ini yang dipakai, dua ayat ini yang dipakai oleh Imam Nawawi dalam mendasarkannya wajibnya tentang puasa Ramadan. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ahadits, adapun hadis-hadis sudah banyak. Ya. Salah satu diantaranya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla, kullu amali bani Adam lahu, setiap anak Adam itu pahalanya kembali ke dia. Semua anak Adam, semuanya amal anak Adam milik pelakunya. Misalkan antum sholat, pahalanya untuk kamu. Antum sedekah, semuanya untuk kamu. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala, membalas. Jadi pahala puasa itu seberapa? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Kalau pahala sholat masih bisa diukur. Pahala sedekah masih bisa diukur. Satu kali sedekah dilipat gandakan menjadi 10 dilipat gandakan jadi 100 bisa sampai 700, wallahu yudhaifu liman yasha, dan masih dilipat gandakan, masih bisa terukur, tertakar.
kecuali pahala puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sehingga tidak ada yang tahu pahalanya puasa itu. Wasiyamu junnah, dan puasa adalah perisai, benteng. Benteng. Apa yang dimaksud perisai, benteng? Benteng dari segala perbuatan yang buruk. Ya, mau ngomong jelek tidak berani karena puasa, takut batal pahalanya. Mau nyuri nggak berani, takut nanti batal pahalanya, pahala puasanya. Sehingga puasa dalam konteks ini menjadi benteng setiap orang mukmin yang menjalankan ibadah puasa, menjadi benteng dari hal-hal yang buruk. Fa idza kana yaumu shaumin akadikum fala yarfuth. Apabila salah seorang di antara kalian menjalankan ibadah puasa, fala yarfuth. Yarfuth, rafat itu artinya mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang buruk. Gak boleh berucap yang kotor. Ya. Wala yashab, dan tidak boleh juga berteriak-teriak apa nggak jelas, nantang-nantang apa, wala yashab. Fa inna sabbau akadun, apabila ada orang mencaci makinya, au qatalahu, atau ngajak berantem, faliyakul, katakan kepadanya, inni shaimun, saya sedang puasa. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa, benar-benar kita harus menjaga, menahan nafsu kita, amarah kita tahan. Ya, jangan sampai kita luapkan, kita ladeni. Ya, walaupun kita di posisi yang benar. Kenapa? Takutnya kita juga akan batal nanti pahalanya. Iman kan? Ya, sudah dari pagi nahan makan, minum, lemes, kemudian menjelang maghrib ada gara-gara ngantri gorengan aja mau berantem, kan sayang. Ya, makanya di sini asyamu junnah. Siam itu sebagai benteng, perisai dari hal-hal yang buruk. Bahkan apabila ada orang yang mencaci makimu atau ngajak padu istilahnya, faliyakul inni shaimun, katakanlah aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, la halufu fami shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Baunya orang puasa itu wangi di sisi Allah. Ingat, wangi di sisi Allah, bukan wangi di sisi temanmu. Jadi kalau misalkan bau, ya silakan, nggak apa-apa, kita bersihkan, siwak, ya kita. Ya walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama, seperti pendapat Imam Syafi'i, membersihkan mulut di atas jam 9 itu sudah makruh hukumnya. Tapi ulama lain tidak demikian. Jadi wangi di sini menurut Allah, di sisi Allah, bukan kalau di sisi manusia. Apalagi pas kita lagi sholat berjamaah bersampingan, terus ada yang nguap, nah itu nanti takutnya mengganggu temannya yang lain. Liso ini farhatani, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yafraquhuma, yaitu dua kebahagiaan tersebut. Yang pertama adalah ila aftara fariha, apabila dia hendak berbuka, iftar, dia bahagia. Jadi bahagianya bukan karena banyak makanan, tapi berbahagia, bersyukur karena dia sudah dibolehkan makan, sehingga nikmat Allah di situ. Ketika perut sudah mulai lapar, kerongkongan sudah mulai haus, kemudian kita dibolehkan makan, itulah kebahagiaannya di situ. Jadi ida aftara fariha, ketika orang itu iftar, makanya kita disunahkan baca doa dhahabat doma'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajr insya Allah. Dan yang kedua, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa itu wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, ketika dia di akhirat di surga nanti bertemu dengan Tuhannya dengan membawa pahala puasa. Ini kebahagiaan yang luar biasa, yaitu kebahagiaan bisa melihat wajah Allah, ya, dengan mata telanjang. Kalau di dunianya kita tidak bisa melihatnya,
Nabi Musa saja sampai jatuh tersungkur gara-gara ingin melihat Allah. Tapi Allah nanti bisa dilihat. Ya, menurut para ulama, Allah bisa dilihat di surga, dan itu adalah kenikmatan surga yang paling nikmat adalah bisa melihat Allah. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin lahu, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, yatruku ta'amahu, orang puasa itu meninggalkan makanannya, wasyarobah, dan minumannya, wasyahwatahu, dan keinginannya, min ajli, karena Allah, maksudnya asyamuli wa ana ajzibi, karena itu puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanu bi asyarin amsalihha, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Di dalam sebuah riwayat Imam Muslim, kullu amali bani Adam yudha'afu, semua amal anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku. Dia meninggalkan makan karena aku, dia meninggalkan minum karena aku, dia meninggalkan syahwatnya karena aku, karena itu aku sendiri yang akan membalasnya. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri lisa'il farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi, wala khalufu fihi atyabu indallahi lirrihil misk. Orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, kebahagiaan yang kedua ketika bertemu kepada Tuhannya, dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Satu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, man anfaqa zaujaini, barang siapa yang berinfak sepasang, fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Infak sepasang loh. Jadi kalau infak sepasang ya kuda sama pelangannya, unta sama perbekalannya, busur sama anak panahnya, sepasang. Maka dia akan dipanggil oleh pintu-pintu surga. Ya abdallah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini baik. Faman kana min ahli sholat, do'ya min babi sholat, barang siapa yang ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi surga punya pintu khusus untuk orang-orang yang menjalankan ibadah sholat. Tentunya sholat yang memiliki nilai lebih dari ulama, bukan sholat 5 waktu. Kalau semua menjalankan sholat 5 waktu ya mungkin sholat sunnahnya ditambahi. Dan mereka termasuk ahli sholat. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Orang yang ahli jihad, dia akan masuk melalui pintu jihad. Khusus orang-orang yang jihad di jalan Allah. Wa man kana min ahli siyam, du'iya min babil royan. Orang yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu babur royan, namanya ar-royan, pintu khusus dimasuki orang-orang yang ahli puasa. Tentunya puasa Ramadan ditambah puasa sunnah lainnya. Wa man kana min ahli shadaqah, du'iya min babi shadaqah. Adapun orang yang ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi surga mempunyai beberapa pintu, ada pintu jihad, pintu sholat, pintu sedekah, pintu apa lagi? Ya, banyak pintu. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ana man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fal yud'a kadam min tilkal abwabi kulliyah. Ya Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, adakah orang yang kelak di surga itu dipanggil dari semua pintu? Rasulullah menjawab, na'am, ada orang yang setiap pintu surga akan memanggil dia. Sini masuk lewat pintu sholat, yang pintu sananya, sini masuk pintu jihad, yang sana pintu. Jadi pintu itu memang dijaga
dan bisa memanggil orang-orang yang tahu, orang-orang yang ahlinya. Dan ada orang yang memang bisa dipanggil dari semua pintu. Kata Nabi, ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau salah satunya. Jadi Abu Bakar didoakan oleh Rasulullah menjadi satu orang yang bisa dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Ya, Abu Bakar udah tahu kita. Track recordnya Abu Bakar, dia ahli sholat, dia ahli sedekah. Umar saja sampai kalah mau menyaingi sedekahnya Abu Bakar. Ya. Dia ahli puasa. Jadi pantaslah kalau sahabat Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Dan hadis dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu, sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang dipanggil dengan pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimun ya yaumal qiyamah. Orang-orang yang ahli puasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada satu orang pun yang bisa melalui pintu itu kecuali mereka. Yuqalu, akan dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang puasa itu, mana orang-orang yang ahli puasa itu. Fayakumuna, lalu orang-orang yang ahli puasa itu digerakkan hatinya oleh Allah berdiri, bukan apa ngaku-ngaku ya, mereka berdiri karena mereka ahli puasa. Fayakumun, mereka berdiri lalu masuk melalui pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa masuk pintu itu selain mereka, kecuali mereka. Jadi kalaupun ada orang yang mau ngumpet-ngumpet gitu ya, mungkin ketahuan juga, tidak akan bisa masuk. Faidah dakhalu, apabila mereka sudah masuk semuanya, ughliqa, maka pintu itu akan ditutup, menutup sendiri. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Muttafaqun alaih. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ini beberapa hadis, masih banyak lagi ya tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Ustaz Ansor atau Ustaz Faruk nanti di lain pertemuan atau pas ada kultum bisa ditambah. Untuk apa? Memacu, menyemangati kita di dalam menjalankan ibadah dan mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit apa yang saya sampaikan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.